Suatu hari, sekitar pukul 2 malam, Umar dibawa oleh orang-orang kantornya dalam keadaan sak napas. Dan pada saat itu juga, Umar mengembuskan napas terakhirnya di hari itu juga. Assalamualaikum Sobat Mono. Bagaimana kabar Sobat semua hari ini? Semoga hari ini semua baik-baik saja, sehat walafiat, dan dibanyakan rezekinya. Oke Sobat Mono, kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang pernah mati suri. Oh ya Sob, sebelum Mbak mulai bercerita, sobat-sobat siapkan cemilan, tempat yang enak untuk mendengarkan kisahnya. Karena cerita ini cerita mistis yang benar-benar terjadi di Indonesia. Oke Sobat Mono, sebelum saya mulai kisahnya, Sobat Mono harus tahu dulu, apa itu mati suri. Mati suri itu adalah kondisi ketika seseorang yang telah dianggap meninggal dunia, namun kemudian menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali setelah beberapa waktu. Oke Sob, jadi kisah ini dikirim oleh Sobat Mono melalui sosial media kita. Tanpa berlama-lama, kita mulai kisahnya. Kisah ini terjadi di tahun 1954 sampai dengan 1956. Yang mengalami kejadian mati suri ini bernama Wa Umar. Dia adalah seorang marbot masjid sekaligus penjaga malam di kantor ledeng Kebon Sirih. Kalau sekarang Sob, kita sebut bernama PAM DKI. Setelah sholat asar, biasanya Wa Umar berangkat kerja menggunakan sepeda dan membawa bekal makanan, minuman yang dibuat oleh istrinya. Menjelang subuh, Umar baru pulang dari kantor ledeng, dan kebiasaan Umar ini adalah membangunkan orang-orang untuk melakukan sholat subuh. Dengan mengetuk-ngetukkan tongkat yang dia bawa ke pagar para rumah penduduk. Woi, Matani, bangun! Woi, Rudemi, bangunin lagi. Umar akan berhenti mengetuk-ngetukkan tongkatnya ketika sudah terlihat lampu menyala dari dalam rumah yang dia ketuk pagarnya. Sambil menuju arah rumahnya. Sepanjang jalan, Umar terus mengetuk-ketukkan tongkatnya yang dia bawa. Suatu hari, sekitar pukul 2 malam, Umar dibawa oleh orang-orang kantornya dalam keadaan sak napas. Dan pada saat itu juga, Umar mengembuskan napas terakhirnya di hari itu juga. Lalu jenazah Umar
dibawa ke rumahnya untuk dimandikan pada pagi itu. Kebetulan salah satu warga yang biasa dibangunkan untuk sholat subuh pergi bekerja melewati rumah Pak Umar sob, dan menemui salah satu warga yang ingin membantu proses pemakaman Pak Umar untuk bertanya sob. Jadi begini sob pertanyaannya. Siapa yang meninggal, Din? Dia balas menjawab, Pak Umar Pak, dia sesak napas, baru tadi jam 2 pagi meninggal. Lalu dengan perasaan kaget, bapak itu berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantes tadi subuh tidak kedengaran dia lewat depan rumah. Tampak beberapa penduduk yang sedang mempersiapkan pemakaman Pak Umar. Ada yang mengaji, ada yang sedang mempersiapkan pemandian jenazahnya Pak Umar. Jadi ada juga sob para penduduk yang memberikan support kepada istrinya Pak Umar. Umar ini sob memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Jadi ada salah satu warga desa yang memperhatikan kain jenazahnya Pak Umar bergerak-gerak. Dan dengan perlahan dia coba tuh buka kain jenazahnya Pak Umar. Tiba-tiba kepanikan dan ketakutan warga serta mereka pada berlarian. Seketika rumah itu gaduh sob saat para warga melihat jenazahnya Pak Umar bangkit lagi. Saat itu Pak Salim dan Pak Haji coba tuh deketin jenazahnya Pak Umar dan berusaha untuk meyakinkan apa benar Umar hidup kembali. Dari. Iya. Nah ini di sebelah lu siapa nih? Ini nih. Ini Haji Demiati kan? Bener. Kenapa? Saat itu sob, Umar masih tampak terlihat kebingungan melihat banyak orang di rumahnya. Akhirnya salah satu warga yang bernama Pak Salim memberanikan diri mendekati Umar sob dan berkata bahwasanya Umar tidur agak kelamaan. Jadi sob, warga nyangka bahwa Umar udah mati, tapi ternyata Umar masih hidup. Umar coba tuh ingat-ingat kembali apa yang sudah terjadi. Umar baru ingat tuh dia berada di suatu tempat yang isinya orang-orang berpakaian ihram. Umar merasa kebingungan dan memanggil ibunya. Bagi Umar, dia berada di tempat itu merasa asing. Akhirnya, gak lama dari itu sob, seorang dokter datang untuk mengecek kondisi Umar. Ternyata jantung Umar lemah, tapi kata dokter, Umar baik-baik saja sob. Tapi dokter menyarankan harus tetap kontrol. Setelah Umar mengalami mati suri, istri dan anak-anaknya meninggalkan rumah sob dengan alasan badan Umar seperti bau mayit. Sabtu sore sob, si Dani, anak dari Pak Salim,
menyampaikan pesan dari Pak Haji Sob kepada bapaknya ditunggu di masjid setelah Isya. Ketika Umar Sob lagi ngebersihin masjid peninggalan Haji Murtado, tiba-tiba si Umar ini Sob digerebek warga Sob di masjid itu. Warga datang berduyun-duyun untuk mengusir Umar dari masjid itu. Karena warga sudah tidak tahan bau mayit dari badannya si Umar. Akhirnya si Umar ngumpet di gudang untuk menghindari amukan massa. Tiba-tiba wajahnya si Umar dikerubuki banyak lalat Sob. Umar pun merasa takut melihat massa yang begitu beringas. Saat itu si Salim geram Sob terhadap Ahmadin yang selalu mencoba menghasut warga Sob untuk mengusir Umar dari masjid. Kalau kamu nggak mau keluar, kami suruh orang-orang ini bakar gudang ini. Yang merupakan sebenarnya si Umar ini adalah keturunan Haji Murtado. Dan Haji Murtado ini Sob adalah orang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid tersebut. Sobat-sobat harus tahu bahwa Ahmadin ini adalah orang pendatang yang belum lama tinggal di kampung itu. Tidak sampai di situ Sob, warga sampai tega menyegel rumah pribadinya Pak Umar. Kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan terus dialami Pak Umar. Bayangin Sob, sampai-sampai Pak Umar diberhentikan kerja dari kantor ledeng karena kawan-kawan kerjanya Pak Umar sudah tidak tahan dengan bau mayit dari badannya Pak Umar. Dengan langkah sempoyongan, Pak Umar pergi meninggalkan kantor ledeng setelah mengambil pesangon dari perusahaan itu Sob. Dengan perasaan yang tidak menentu Sob dan ratusan pertanyaan yang ada di benaknya Pak Umar. Dan tiba-tiba, jangan lupa, Anda tidak sendiri, mereka ada di sekitar.